Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat. Kami memiliki anggota 2 orang, yaitu saya, Rosa Putri Paliwen, dengan Zidan. Berdasar perilaku individu dalam kelompok dan masyarakat. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, perilaku biasanya didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan. Perilaku adalah semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan tingkah laku tersebut dapat diamati. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu dalam kelompok dan masyarakat pendidikan diantaranya. 1. Itu faktor internal, yaitu hereditas, keturunan atau bawaan. Menurut ahli yang beraliran nativisme mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi individu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Yang kedua, adapun faktor eksternal, kondisi lingkungan. Menurut ahli aliran empirisme berpendapat bahwa perkembangan individu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Selanjutnya, adapun teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, teori sosial kultural dalam masyarakat Indonesia. Menurut Kunjaraningrat 2019 dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi menyebutkan bahwa perilaku individu dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan adat istiadat. Yang kedua, teori struktural sosial dan peran. Menurut Surjono Sukanto pada tahun 2012 dalam bukunya Sosiologi, Surjono Sukanto menjelaskan bahwa individu berperan sesuai dengan posisi mereka dalam struktural sosial. Selanjutnya yang ketiga, nilai gotong royong menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, konsep gotong royong sebagai dasar perilaku sosial masyarakat Indonesia sangatlah kuat. Yang keempat, teori solidaritas mekanik dan organik. Menurut Emil Durkheim diadaptasi oleh Selo Sumarjan pada tahun 2001 dalam bukunya Perubahan Sosial di Yogyakarta membahas bagaimana solidaritas mekanik berdasarkan masih kuat di beberapa kelompok masyarakat tradisional di Indonesia. Selanjutnya, teori konflik sosial di Indonesia. Menurut Ritzer diadaptasi oleh Pasudi Suparlan pada tahun 2004 dalam karya Pasudi Suparlan Masyarakat Multikultural, Masalah-masalah dan Pemecahannya, dijelaskan bahwa konflik sosial dalam masyarakat Indonesia seringkali muncul dari perbedaan etnis, agama, ataupun kelas sosial. Selanjutnya, adapun pendapat dari Sophia pada tahun 2008 agar dapat memahami perilaku individu dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami karakteristik yang menempel pada individu. Adapun karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Karakteristik biografis yaitu karakteristik yang berhubungan dengan pribadi seperti umur, jenis kelamin, status kawin, dan masa kerja. Kemampuannya yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental, misalnya berpikir, menganalisis, memahami, yang dapat diukur dalam bentuk tes IQ, dan setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Kedua, persepsi. Persepsi merupakan suatu proses penginderaan stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan proses belajar individu. Selanjutnya, sikap. Sikap merupakan pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa yang berhubungan dengan dapat diketahui dengan melihat ketiga komponen setiap
Komponen sikap yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Komponen kognitif merupakan pernyataan nilai bahwa nilai demokrasi itu salah. Komponen afektif adalah komponen yang merupakan segmen emosional dari sikap, sedangkan komponen perilaku sikap adalah komponen yang berfungsi untuk berperilaku dalam waktu tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Kemudian kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamik dalam individu dan mempunyai sistem psikologis yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungan. Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh hasil keturunan dan lingkungan. Faktor keturunan ditentukan oleh faktor-faktor sejak lahir, misalnya ukuran fisik, daya tarik wajah, jenis kelamin, temperamen, komposisi, dan refleksi otot merupakan sebuah ritme yang dianggap dari orang tua. Ini susunan biologis, psikologis, fisiologis inheren mereka. Akan tetapi jika kepribadian sepenuhnya ditentukan oleh faktor keturunan, ciri-ciri tersebut sudah ada sejak dilahirkan dan tidak ada pengalaman yang bisa menggantikannya, yang hal itu sangat tidak mungkin untuk merubah faktor tersebut. Padahal faktor kepribadian tidak sepenuhnya ditentukan oleh faktor keturunan. Selanjutnya, kesimpulan. Konsep perilaku dari individu memiliki kepribadian pada dasarnya merupakan karakteristik psikologis dan perilaku dari individu yang sifatnya permanen, yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.